Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Yaps, Mr. K tahu spoiler detail dari rilis, bahkan raw-nya menurut rumor dari rilis juga. Tapi you know me right, Mr. K hanya bisa bawain spoiler detail doang. Reaknya ya tetap nunggu setelah 3 Januari ya tuh. So, here we go. It's time to spoiler time. Judul chapter 1036, Jalan Hidup Seorang Samurai ditemukan saat dia mati. Ya simpelnya, cara seorang samurai mati mungkin memperlihatkan apa yang sebenarnya dia pegang selama masih hidup. Lanjut chapter kali ini bakalan diisi sama color split yang memperlihatkan seluruh anggota bajak laut topi jerami yang lagi bermain di rumah bersalju. And now ke menu utamanya, dimana chapter kali ini melanjutkan momen sebelumnya karena kita langsung dilihatin kalau King kehilangan sebagian sayap kanannya dan pedang miliknya juga patah. Lalu King juga menderita luka yang cukup dalam berkat serangan dari si Marimo. Sementara itu Zoro sendiri yang masih berada di udara terlihat masih mengeluarkan cahaya hitam dari pedangnya. Sedangkan kondisi King aja ya, matanya udah berputar dengan darah yang sangat banyak keluar dari tubuhnya. Di momen itu King sendiri di antara kondisi sadar gak sadar. Ya pokoknya King kayak kondisi orang ngigau sehingga memanggil nama Kaido. Lalu King pun teringat akan percakapannya yang udah bertahun-tahun lalu dengan Kaido. Makanya di momen selanjutnya kita dilihatin sedikit flashback setelah King dan Kaido bertemu beberapa tahun, di mana mereka berdua sedang minum dan ngobrol di suatu ruangan. Di momen itu King diperlihatkan udah menggunakan baju hitam miliknya, namun Kaido masih gak punya kumis. Makanya flashback ini pastinya sebelum mereka berdua mencapai negeri Wano Kuni. Well, di sana Kaido sedang bertanya kepada King, apakah kau masih berpikir kalau aku adalah Joy Boy yang bisa mengubah dunia dan menciptakan dunia seperti yang King inginkan? King di situ ngejawab, ya legenda adalah sebuah legenda, namun saat ini aku gak terlalu medulin hal itu. Karena aku sadar berkat dirimu lah aku masih bisa hidup hingga sekarang. Makanya teruslah menjadi orang terkuat Kaido, dan aku tidak akan kalah sampai aku menjadikanmu raja bajak laut. Sedikit nostalgia ya waktu momen ini, sayangnya flashback pun harus berakhir. Dan King pun kehilangan kesadarannya secara total. Menariknya, di momen itu Zoro juga mengingat kata-katanya kepada Luffy yang menambah kesan nostalgia semakin kuat. Soalnya Zoro saat di Arc Barati pernah bilang ke Luffy kalau mulai saat itu sampai hari aku mengalahkan Mihawk nanti, aku gak akan pernah kalah lagi. Apa kau punya masalah dengan itu Raja Bajak Laut? Wah, kita sendiri tahu kalau Luffy hanya membalas perkataan Zoro dengan tertawa dan bilang kalau dia sama sekali gak masalah dengan hal tersebut. Lalu fokus lagi ke momen Zoro yang masih berada di udara setelah menyerang King. Di sana Zoro bersiap untuk kembali ke Onigashima dengan cahaya hitam dan asap yang terus keluar dari pedangnya. Guys, di momen itu Zoro bilang kalau aku memang harus seperti ini, maka aku akan melakukannya. Aku akan menjadi raja neraka. Di momen setelah perkataannya itu, Zoro menggunakan serangan yang cukup kuat untuk mendorong dirinya sendiri menuju ke pulau Onigashima. Sementara di sisi lain King terus jatuh pingsan. Well, tepat di momen itu sebuah box narator muncul di bagian menara sebelah kanan. Pertarungan di luar kastil, pemenangnya Roronoa Zoro. Anyway, di momen selanjutnya Zoro pun berhasil mendarat di pulau Onigashima guys. Sayangnya Mary yang sedang terbang di atas area tersebut ternyata melihat semua pertarungan Zoro dan langsung melaporkannya ke Mary lainnya yang sedang bersama dengan anggota CP0 tentunya. Makanya di momen lainnya kita dilihatin kalau Bawang bilang kalau King telah berhasil dikalahkan, dan pastinya anggota CP0 terkejut mendengar informasi itu. Mereka kaget karena para bencana dan Tobiropo Kaido berhasil dikalahkan semua. Namun meski kondisi mulai tidak berjalan seperti perkiraan para CP0, tetap aja mereka masih ngerasa kalau semua kemenangan dari pihak aliansi pembebasan Wano Kuni bisa gak berguna karena masih ada dua monster yang tersisa. Nah, sesaat setelah perkataan CP0 itu, kita langsung diperlihatkan kondisi Big Mom yang masih bertarung dengan Kid dan Lao. Di sana, Big Mom memiliki rambut yang seperti terbakar api. Ya, layaknya seperti yang kita lihat di Arc Whole Cake Island. Di momen itu, Big Mom sedang melemparkan beberapa baja yang dia ubah menjadi homies ke arah Lao dan Kid. Lalu di momen selanjutnya, kita sedikit dikasih tahu informasi melalui box narator yang ngasih tahu keadaan di beberapa bagian Onigashima. Makanya kita bisa ngelihat kalau Momo masih berusaha menarik awan api milik Kaido, karena di situ kita dikasih gambaran apa yang akan terjadi kalau Pulau Onigashima jatuh ke ibu kota bunga dan seluruh bom yang ada di sana meledak. Pastinya nyawa puluhan ribu orang bakalan hilang. Di sisi lain, yokai atau iblis api raksasa buatan Kanjuro udah sangat dekat dengan gudang senjata. Sementara Yamato akhirnya berhasil turun ke lantai di mana ruang senjata berada. Tapi saat dia sampai di sana, ruangan senjata dijaga oleh Rocky yang merupakan number 6.
Di sana Rocky sedang tertidur duduk di depan pintu dengan Kanabo berduri sebagai senjatanya. Yamato yang ngelihat hal itu bilang ke Fuga kalau dia gak punya waktu untuk mengalahkannya dan mencuri kunci dari Rocky. Makanya Yamato meminta tolong ke Fuga. Dan Fuga pun langsung berlari dan menyerang Rocky. Namun saking kuatnya serangan dari Fuga, kita bisa ngelihat kalau pintu dari ruang senjata hancur. Makanya Yamato bisa langsung berlari masuk sambil berterima kasih dan meminta Fuga untuk tetap menahan Rocky. Next, di momen lainnya, di antara lantai 1 dan lantai 2, Usopp sedang berjuang untuk melindungi Kinemon dan Kiku dari bawahan Kaido yang ingin menghabisi mereka. Di momen itu para bawahan Kaido berteriak kalau kepala Usopp seharga 200 juta berry. Nah, di momen yang sama, Kinemon dan Kiku mencoba berbicara ke Usopp. Kinemon meminta kalau Usopp lebih baik pergi meninggalkannya dan menyelamatkan Okiku. Namun Kiku sendiri menolak hal itu karena dia ngerasa kalau kondisinya udah gak bisa diselamatin. Ngedengar perdebatan itu sambil berusaha berjuang mengalahkan musuh, Usopp malah menjadi marah dan teriak. Oke, aku bakalan meninggalkan kalian berdua seperti yang kalian inginkan. Tapi jika aku melakukan itu, kenapa aku ada di sini sejak awal? Usopp lalu menambahkan kenapa kalian para samurai selalu ingin mati. Ngedengar hal itu, Kinemon dan Kiku pun hanya terdiam. Tapi Usopp gak cuma ngomong itu guys, karena dia ngelanjutin dengan bilang, ada apa dengan semua harga diri dan hal-hal harakiri itu? Aku sama sekali tidak menyukai budaya kalian. Aku selalu memilih untuk hidup gak peduli seburuk apa penampilanku. Dan bahkan jika itu tidak menyenangkan, hiduplah. Aku akan terus hidup. Itulah mengapa aku ada di sini. Di momen Usopp berteriak seperti itu, beruntung saat anak buah Kaido terus-menerus menyerang Usopp, tiba-tiba Izo datang sambil bilang kalau aku setuju denganmu. Dan Izo pun langsung menembaki para anak buah Kaido yang mana hal itu tentunya ngebuat mereka kaget karena kenapa mantan komandan bajak laut Shirohige ada di negeri Wano Kuni. Well, berkat bantuan Izo, Usopp pun bisa kembali berdiri dan langsung berterima kasih kepadanya. Di momen itu Kiku sebenarnya ingin berbicara dengan Izo, tapi Izo bilang kalau nanti akan ada waktu untuk segera bicara. Lalu di momen selanjutnya kita bisa ngelihat kalau Izo merobek kimono bagian atas milik Kinemon. Dan Izo pun bilang, hiduplah, kamu harus melakukannya jika kamu percaya pada Mugiwara no Luffy. Lalu setelah bilang hal itu, Izo kembali menyerang anak buah Kaido dan terakhir Izo bilang kalau dia menyerahkan mereka berdua ke tangan God Usopp. Ngedengar perkataan seperti itu, Usopp merasa terkejut, namun di saat yang sama dia pun merasa tersanjung lalu sambil meninggalkan tempat itu bersama Kinemon dan Kiku. Usopp bilang, apa kamu mengenalku? Oke, aku akan menjaga mereka. Dan Usopp pun pergi bersama Kiku dan Kinemon menggunakan Hamlet. Next, momen pun pindah ke lantai 3 Kastil Onigashima. Di sana pertarungan antara Raizu dan Fukurokuju masih berlangsung, namun gara-gara keduanya saling menggunakan ninjutsu yang melumpuhkan satu sama lain, akhirnya mereka berdua gak bisa bergerak. Padahal lantai tempat mereka bertarung udah mulai kebakar. Makanya di momen selanjutnya Fukurokuju menyuruh Raizu untuk melepaskan ninjutsunya. Namun Raizu menolak dan menyuruh Fukurokuju untuk melakukannya terlebih dahulu. Alhasil kita bisa ngelihat kalau tali yang berada di punggung Raizu perlahan-lahan mulai terbakar. Ngelihat hal itu, Fukurokuju ngerasa kalau dia beruntung soalnya Raizu yang terbakar terlebih dahulu. Makanya kalau Raizu mati terlebih dulu, dia akan terbebas dari ninjutsunya Raizu. Tapi emang dasar keras kepala, Raizu bilang kalau dia adalah pelayan Oden-sama, makanya api bukan apa-apa buat dirinya. Next, kita pindah lagi ke ruang harta karun di lantai 2. Di momen itu Orochi terbaring sambil terlihat masih menenangkan pikirannya, sementara Komurasaki tetap memainkan samisen miliknya. Guys, Orochi kebingungan apakah ini mimpi atau bukan. Tapi yang jelas Orochi sadar kalau Fukurokuju lama banget datangnya, padahal mereka harus segera melarikan diri. Di momen itu Komurasaki atau Hiyori bertanya, ada apa Orochi? Dan Orochi ngejawab, gak ada apa-apa. Dan Orochi pun menyuruh Komurasaki untuk terus memainkan lagu itu, karena lagu itu ya ternyata lagu favoritnya Orochi. Lanjut lagi, momen kembali pindah ke lantai 2 ruang bawah tanah. Di sana Apo dan Inbi terlihat sedang melarikan diri. Apo meminta maaf kepada Zanki dan mengucapkan selamat tinggal kepada Drake. Soalnya di sana kita bisa ngelihat kalau salah satu anggota dari CP0 ternyata berhasil mengalahkan Zanki. Sementara anggota CP0 lainnya yang kayaknya adalah bos dari CP0 berhasil mengalahkan Drake. Hingga Drake terlihat tidak sadarkan diri. Bos CP0 di momen itu juga bilang kalau seperti yang ia duga kalau ini gak bakalan gampang. Sementara anggota CP0 yang satunya memberitahu kalau Apo melarikan diri, dan di momen selanjutnya suara Denden Mushi mulai berdering dan ternyata itu adalah telepon dari anggota CP0 lain.
Dia bertanya kepada bos dari CP0 apakah Nico Robin Onesan udah ketangkap atau belum, dan bos CP0 pun bilang kalau dia masih mengejarnya. CP0 yang menelpon lalu bilang kalau mereka harus cepatnya menangkap Nico Robin karena mereka harus meninggalkan Kastil Onigashima. Dia memberitahu kalau para Okanban atau 3 bencana Kaido telah berhasil dikalahkan, dan jika nantinya para generasi baru bisa memenangkan pertempuran ini, maka hal itu akan menambah bahan bakar yang udah terjadi di seluruh dunia. Makanya dia ngingetin kalau apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan akan menentukan era baru dari dunia ini. Di momen yang sama kita dikasih lihat Sanji yang alisnya sudah kembali normal. Lalu ada juga Killer, Beppo, Zoro, Lau, Big Mom, dan King. Barulah setelah momen itu sang bos CP0 pun ngebales kalau semua hal yang dikatakan oleh bawahannya adalah benar, namun ini adalah hal terjauh yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan sayangnya momen pun kembali harus pindah ke atas atap Onigashima. Di sana bentrokan serangan Luffy dan Kaido yang mana keduanya sama-sama ngegunain haki raja terus-terusan terjadi. Di momen itu Luffy mencoba menyerang Kaido dengan pukulannya, cuma sayang Kaido berhasil menyerang Luffy terlebih dahulu dengan Kanabonya. Tapi untungnya Monkey D. Luffy masih bisa bangkit dan akhirnya keduanya saling menyerang, di mana Kaido menyerang Luffy dengan Kanabo miliknya, sementara Luffy memukul Kaido dengan Gomu Gomu no Rock Gun, dan hasilnya mereka berdua pun sama-sama jatuh ke tanah. Tapi menariknya guys, sambil tertawa keduanya mencoba bangun meski nafas sudah mulai terengah-engah. Keduanya saling memandang sambil tersenyum. Lalu akhirnya Luffy bilang kalau ini semakin menyenangkan, dan Kaido pun ngejawab kalau aku ingin mengatakan hal yang sama. Dan momen tersebut jadi momen terakhir untuk chapter kali ini. Untungnya majalah Jump lagi-lagi libur minggu depan, makanya chapter selanjutnya atau chapter 1037 bakalan rilis di tanggal 14 Januari. So segitu aja buat konten kali ini, oke? Maaf kalau kedengaran hujan karena di studio Mr. K sedang hujan. See you again next time. Adios, see you, stay safe everyone. Salam